Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 TI 1 dan TI 2. Pada semester kali ini Bapak akan mencoba mengajarkan materi namun dengan konsep yang berbeda. Karena Bapak lihat dari semester sebelumnya minat baca kalian sangat sangat rendah. Kemudian dalam pengerjaan tugas pun masih sedikit yang mengumpulkan. Oleh karena itu, pada semester ini, semester genap, Bapak akan mencoba sebuah terobosan baru. Bapak akan mencoba membuat video dari materi yang akan Bapak ajarkan pada semester genap ini. Untuk itu, silakan disimak videonya. Dan video ini akan terus Bapak buat seiring berjalannya waktu dan materi yang akan diajarkan. Oke, langsung ke materi sekarang ya. Ya, materi yang akan diajarkan pada semester ini di mata pelajaran pengendali sistem robotik itu Bapak tekankan lebih pada Arduino karena kan di semester sebelumnya kalian sudah Bapak berikan materi mengenai sebenarnya apa itu Arduino, pentingnya apa Arduino itu ya. Nah, di semester kali ini kalian akan Bapak coba giring, akan Bapak coba ajak untuk melakukan pembelajaran tentang cara memprogram dan nanti outputnya apa gitu ya. Nah, untuk pembelajaran karena pembelajarannya bersifat daring, sifatnya tidak ada tatap muka dan tidak bisa bertemu secara langsung, oleh karena itu Bapak menggunakan software simulasi yang namanya Tinkercad. Nah, jadi Tinkercad ini sifatnya open source atau ya bisa digunakan secara gratis oleh kita sebagai pengguna. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba, silahkan di browser ya. Browser itu bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox dan ya ini harus di komputer. Kalau di handphone belum bisa. Jadi usahakan luangkan waktunya untuk mencari teman, bergabung dengan temannya atau ke warnet atau ke orang yang punya komputer gitu ya. Jadi usahakan ya nggak akan lama, paling cuma 20 menit, 10 menit juga selesai ya. Oke. Ini merupakan tampilan webnya, nama linknya adalah tinkercad.com. Nah, selanjutnya silahkan kalian bagi yang belum memiliki akunnya untuk join ya di sini join now. Nah, silahkan kalian yang belum join mungkin pilih student, join a class. Nah, kemudian Bapak akan share kodenya ya. Bapak akan share kodenya. Tapi nanti akan Bapak share di grup. Nah, oleh karena itu untuk sementara Bapak akan skip dulu dan Bapak akan langsung ke memperkenalkan dari fitur apa saja yang dimiliki oleh Tinkercad ini. Yang pertama Bapak akan join dulu, Bapak akan sign menggunakan akun yang sudah Bapak masukkan di situs Tinkercad ini. Nah, kalau yang mempunyai akun Google, jadi bisa langsung terkoneksi dengan akun Google ya, tidak perlu membuat lagi akun Tinkercad, bisa gunakan langsung akun Google. Nah, ini tampilannya, tampilan dashboard awalnya ya. Jadi di Tinkercad ini kalian bisa mengubah foto profil kalian, kemudian di sini ada beberapa pilihan, ada 3D design, ada sirkuit dan kode blok. 3D design ini adalah fitur untuk belajar mendesain, khususnya desain 3D. Ya, misalkan ini contohnya mendesain sebuah kunci ya, kunci. Nah, ini bisa digunakan untuk berbagai macam desain tentunya ya. Bisa buat kunci, bisa buat apapun yang berbentuk 3D, misalkan ada pulpen, apapun bisa dibuat ya. Tinggal kalian belajar di sini. Kalau misalkan
belum mengerti caranya gimana. Nah, coba kalian pilih yang Tinkercad Lesson Plan. Jadi lesson plan itu apa? Lesson plan merupakan eh, plan itu ibaratnya perencanaan. Jadi kalian digiring, ada panduannya, nanti dari Tinkercad-nya langsung ada panduannya untuk kalian bisa belajar secara terurut tentunya ya, tidak melompat-lompat. Nah, kalau yang ada di pelajaran Bapak adalah sirkuit ini, sirkuit. Jadi yang akan dipelajari pada mata pelajaran pengendali robotik adalah khususnya pemrograman microcontroller berbasis Arduino gitu ya. Nah, kenapa pakai Tinkercad? Kenapa nggak pakai Proteus misalkan? Kan di Proteus ada gitu ya. Kalau Proteus dia pertama harus install Proteusnya, yang kedua dia harus install library Arduino-nya. Kalau di Tinkercad dia sudah ada eh, Arduino-nya. Jadi kita mau kasih nama dulu, misalkan materi 1, pengenalan. Kemudian di sini ada beberapa tools ya. Di sini ada untuk memutar komponen atau alat. Di sini ada penghapus atau tong sampah ya logonya untuk menghapus alat yang ada di sini. Ini merupakan lembar kerja kita. Ibaratnya kertas kosong ya. Kemudian ini ada undo. Jadi misalkan kita menambahkan sesuatu kemudian kita tidak sengaja gitu kan. Nah, kembali ke awal bisa menggunakan undo. Kalau kalau Rido ya setelah tadi undo dibalikan, kalau yang Rido dikedepankan lagi gitu. Ininya apa? Timelinenya. Yang kedua dia ada ini annotation. Annotation itu catatan. Misalkan kita mau menulis sebuah catatan di lembar kerja kita bisa menggunakan annotation. Kemudian ini ada apa namanya? Ya ini untuk view di lembar kerja kita. Ya ini nanti mungkin kalian berguna ya suatu saat. Kemudian ada kode di sini untuk memprogram Arduino-nya. Kemudian ada simulasi. Ini jadi kita bisa simulasikan. Misalkan kita memprogram LED menyala dan mati, kita bisa simulasikan nyala matinya menggunakan start simulation ini. Kemudian ada export untuk yang mungkin bisa download an Eagle BRD. Jadi kalian bisa mengkonversi rangkaian yang ada di Tinkercad kepada format Eagle ya, Eagle board. Jadi nanti bisa dibuka di Eagle board gitu. Untuk mendesain PCB tentunya ya. Kemudian ada share ini untuk meng-share rangkaian yang kalian buat, bisa di screenshot atau via email. Nah, langkah pertama mungkin simpelnya adalah kalian coba explore dulu. Di sini komponennya ada apa saja ya. Ada yang basic atau yang all misalkan. Yang all di sini kalau all hampir semua komponen ada yang basicnya ya. Jadi dari breadboard, dari mikronya ada, kemudian komponen pasif, komponen aktif, kemudian dari input, output, dan prosesnya. Dari mikronya juga ada Arduino, ada microbit, kemudian ada Atini. Kemudian juga ada alat ukur ya berupa multimeter, osiloskop, dan ada alat bantu seperti power supply atau function generator. Dan IC-nya pun berbagai macam, ada IC timer atau NL555, kemudian ada op-amp, komparator, optocoupler, dan lain-lain. Nah, ada MOSFET dan transistor juga, dan logic untuk gerbang digital juga ada AND, OR, NAND gitu ya. Namun yang
utamanya di sini mungkin Bapak akan mengajarkannya khusus untuk Arduino. Jadi kalian fokusnya di Arduino saja ya. Nah, Arduino-nya juga di sini ada template-nya ya. Misalkan kalian mau belajar menggunakan mati dan nyala lampu, itu cukup misalkan yang bling. Nah, udah ada ini template-nya ya. Bling udah gitu. Banyak di sini LCD gitu ya. Nah, sebelum ke sini kalian coba aja dulu yang basic, kemudian pilih Arduino. Nah, setelah diklik nanti kita tempatkan posisinya di mana. Misalkan di sini ya. Misalkan ininya terlalu besar. Tampilan terlalu besar gitu kan. Ya coba kalian di zoom out dengan cara klik Ctrl minus CTRL di keyboard kalian, kemudian minus sampai menurut kalian sudah sesuai, sudah cukup lah. Kemudian kita menggunakan breadboard ya. Jadi breadboard itu apa? Breadboard itu adalah papan bantu. Kalau misalkan kalian taunya PCB, nah kalau pakai breadboard itu kalian tidak perlu menyolder komponen gitu ya, karena cukup dihubungkan secara langsung di breadboard. Nah, untuk breadboard sendiri yang perlu kalian tahu adalah di bagian sini. Nah, di bagian sini bisa kalian lihat ini terhubung langsung. Ini dan ini terhubung, ini dan ini terhubung gitu ya. Kemudian yang ini juga sama. Tapi antara ini dan ini itu tidak terhubung ya. Dan biasanya di blok yang ini itu digunakan untuk power supply. Ya, untuk misalkan ada supply 5 volt dari Arduino masuk ke sini. Nanti masuk lagi ke sini gitu. Gunanya apa? Kenapa harus di sini? Nah, kalau di sini nanti kan rangkaiannya bisa paralel gitu ya. Jadi 5 volt karena di sini cuma satu portnya yang 5 volt ya. Jadi bisa kita sebar ke sini nanti. Misalkan ada 5 komponen yang butuh supply 5 volt, tidak usah ke sini, kan ini cuma satu. Cuma satu lubang. Nah, jadi dia ke sini aja cukup. Nah, tuh. Kayak gitu ya. Itu gunanya. Terus yang minus buat apa? Itu bisa untuk ground. Ya. Dan warna kabelnya pun bisa diganti-ganti. Misalkan yang ground itu hitam, yang 5 volt itu red misalkan gitu ya. Terus apakah ini bisa digunakan? Coba ya. Apakah yang ground bisa ditempatkan di sini? Ya tentu bisa ya, tentu bisa. Cuma kan kita ibaratnya punya aturan, punya standar supaya misalkan si A melakukan wiring atau pengkabelan gitu ya, melakukan pengkabelan, kemudian si B melanjutkan pengkabelannya. Nah, itu bisa mengerti si B itu gitu. Karena sesuai standar sama, semuanya sama gitu ya. Jadi ibarat gini, huruf A kenapa harus A gitu kan? Itu kan standarnya sama. Kenapa huruf A lambangnya kayak gitu gitu kan? Nah, itu kan disamaratakan semua standarnya, nah, biar yang lain mengerti gitu. Sama halnya dengan ini. Ini pun bisa mau taruh di sini, mau taruh di sini bisa. Cuma usahakan ya kita ikuti deh standarnya gitu kan, biar orang lain yang melihat pun mengerti gitu ya. Nah, itu kemudian ini pun bisa diubah-ubah dari terus. Nah, bisa misalkan mau diganti ke sini boleh. Ya intinya nyambung lah ke breadboardnya gitu ya, nyambung. Nah, kemudian untuk menggeser ini menggunakan apa? Bagusnya sih menggunakan mouse ya, mouse
mouse USB gitu kan. Nah, kemudian biar bisa diubah gini gimana caranya dengan menekan tombol ini yang roll ya, yang ada yang untuk geser ke bawah dan ke kanan untuk atau scroll ya. Tapi tengahnya tekan terus digeser. Oke. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya misalkan tambahkan resistor ya, dan LED. Misalkan kita ingin membuat sebuah LED yang menyala LED blinking. Nah, terus yang kedua pertanyaannya, kenapa Pak harus begini cara menghubungkannya? Kenapa tidak begini mungkin ya? Kalau tidak begini. Nah, harusnya adalah di breadboard. Nah, kita lihat kalian lihat sendiri ya. Dia terhubung langsung kalau disimpan begini. Berarti kutub positif di LED dan kutub negatif itu terhubung langsung. Ya. Terus di manakah Bapak bisa menyimpan kabel dari Arduino? Ya, kalau kayak gini caranya. Apakah di sini? Kan tidak bisa, tidak nyambung antara ini dan ini. Gitu ya. Jadi dia harus dihubungkan secara ini. Ya, kalau kita lihat di sini secara horizontal berarti ya. Secara horizontal. Kemudian kita menggunakan resistor supaya apa? Supaya arusnya dibatasi yang melewati LED dan LED-nya bisa awet, tidak putus gitu. Nah, kemudian harusnya kalian sudah tahu fungsi dari LED apa, fungsi dari resistor apa gitu ya. Dan kemudian LED itu punya dua kaki. Nah, ini ada anoda, ini ada katoda. Anoda itu kutub positif dan katoda itu kutub negatif. Kemudian kalau kutub positif berarti dia harus dihubungkan ke positif juga gitu ya. Positif dari Arduino dan negatifnya ke negatif. Negatif itu yang mana sih? Negatif itu adalah ground. Ya. Negatif itu adalah ground. Kita tarik di sini. Ground, kita ubah ke black. Ya ini juga warna itu sebagai standar juga ya, sama sebagai standar. Nah, kemudian bisa di sini, bisa langsung ke sini. Kenapa langsung ke sini ya? Kita kan cuma butuh satu jalurnya ya, nggak butuh banyak ya, langsung aja boleh gitu, nggak usah ke sini. Kalau di sini ya bisa aja gitu, cuma nanti harus sambung lagi ke sini, gitu ya. Bisa aja, nggak apa-apa. Kayak gini, mau langsung pun nggak apa-apa, nggak masalah. Soalnya kita cuma butuh lubang satu. Yang kemudian kita masukkan, di sini ada pin digital dan di sini ada pin analog. Pin digital mulai dari 0 sampai 13 dan pin analog dari A0 sampai A5. Untuk menyala dan matikan LED kita menggunakan pin digital. Mau yang mana Pak? Atau bisanya yang mana Pak? Boleh semuanya. Asalkan jangan menggunakan yang RX atau TX ini ya. Soalnya ini merupakan komunikasi ke komputer. Jadi ketika komputer mengupload program, dia menggunakan pin ini. Pin ini aktif secara otomatis. Dan kalau misalnya kita hubungkan ke sini, nanti dia akan mengganggu komunikasi. Ujung-ujungnya data yang diterima tidak bagus, tidak baik. Misalkan kita menggunakan pin 6. Oke. Pin 6. Ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya, kalau kita misalkan start simulation, apa yang terjadi? Tidak terjadi apa-apa karena belum diprogram, hanya dia. Nah, ini udah on, merupakan indikator power ya, jadi sudah dicolok dengan kabel USB. Kemudian ada L, kedap-kedip. Nah, ini tuh sebenarnya program default bawaan dari Arduino-nya.
Kemudian kita mulai coding. Dan codingnya di sini ada dua tipe, ada blocks, ada text. Ya. Ada blocks, ada text. Jadi tergantung kalian nyamannya pakai yang mana. Cuma Bapak sarankan menggunakan teks supaya terbiasa ke depannya. Karena semua program pada dasarnya menggunakan teks, tidak menggunakan yang blocks ini. Cuma kalau kalian kesulitan dalam memahami setiap program di sini, ya silahkan menggunakan blok gitu ya. Cuma untuk sekarang Bapak belajarnya untuk menggunakan teks dulu ya. Nah, di dalam teks di Arduino, pemrograman Arduino, dia intinya tuh dua. Ada void setup dan void loop. Nah, untuk pertemuan pertama ini Bapak akan menjelaskan secara cepat saja ya, untuk membuktikan bahwa LED-nya akan menyala. Setelah selesai, kita coba start simulation. Nah, bisa kalian lihat bahwa LED-nya menyala selama 1 detik sekali. Jadi 1 detik nyala, 1 detik mati. Nah, untuk pertemuan kali ini kalian silahkan buat seperti ini. Dan untuk membedakan antara kalian dan yang lainnya ya, kalian coba bikin annotation di sini, kemudian klik dan tulis nama kalian, misalkan namanya Akbar, misalkan gitu ya, Akbar kelas berapa, Akbar Taufik misalkan kelas 11 PEI. Nah, ini di screenshot dan kirim ke Classroom. Ya, mungkin itu pengenalan singkat mengenai Tinkercad. Jadi Bapak akan lihat seberapa antusias kalian dalam melakukan pembelajaran di semester 2 ini gitu ya. Kalau misalkan tidak antusias ya sudah gitu kan. Nanti Bapak akan konsultasi dengan wali kelasnya. Ya, untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.